Teman-teman yang saya hormati, saya Marsudi dari SMP Negeri 3 Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar. Kali ini saya akan membuat dua macam alat untuk pembelajaran, yaitu yang pertama adalah alat resonansi pada ayunan, dan yang kedua adalah alat yang kita gunakan untuk menerangkan resonansi pada kolom udara. Baik, yang pertama kita akan membuat resonansi pada ayunan. Alat yang kita butuhkan antara lain kayu dengan ukuran 2x3, panjangnya kita nanti menyesuaikan. Kita pakai dua batang yang panjangnya 80 cm dan dua batang yang panjangnya 20 cm. Kemudian selanjutnya kita pakai tanah liat yang akan kita pakai nanti buat bulatan seperti ini. Terus selanjutnya tali nilon, benang kita pakai nanti. Kemudian alat-alat yang kita butuhkan antara lain penggaris, paku, gergaji, dan pukul besi. Proses pembuatannya yaitu pertama kita ukur ini sepanjang 80 cm, kemudian kita potong ya, nanti kita dapatkan 3. Setelah itu dari beberapa batang tadi kita rangkaikan dengan menggunakan pukul besi dan paku. Nah, ini kita rangkaikan sampai selesai. Kemudian akan kita dapatkan seperti ini. Setelah itu pada ujung kiri dan kanan kita beri paku yang kita bengkokkan, yang gunanya nanti untuk mengaitkan benang. Benang kita kaitkan di sini, kita tarik dengan kuat agar betul-betul meregang dengan kuat. Terus kita kunci dengan ikatkan ke kayu yang ada di sampingnya. Baik, kita tali dengan kuat biar tidak lepas. Kita kaitkan ke paku. Ya, cukup kuat kiranya. Kemudian terakhir kita pasang bandul. Bandul yang kita buat nanti kita buat berbeda panjangnya, namun ada dua yang kita buat sama untuk menerangkan adanya resonansi. Ini yang pertama, yang kedua kita pasang, yang ketiga, ini, kemudian yang keempat, terakhir yang kelima. Kemudian cara penggunaan dari alat ini kita buat agar lebih jelas dilihat oleh anak-anak kita. Ini kita geser satu agar tidak berdekatan. Ya, kita geser satu agar tidak berdekatan biar tidak menimbulkan kecurigaan. Kita perhatikan ada dua bandul yang panjang talinya sama, bandul yang pertama dan bandul yang ketiga. Kemudian cara penggunaan dari alat ini adalah kita tunggu dulu semua bandul tidak bergetar.
Kemudian kita coba salah satu dari bandul yang panjangnya sama kita getarkan, kemudian kita tunggu selama 2 menit. Apa yang terjadi kita lihat. Ya, bandul terus berayun. Kita lihat bandul yang paling ujung berayun. Bandul yang paling ujung berayun. Ya, yang paling ujung berayun. Kemudian kita lihat bandul yang sama ikut berayun juga yang ini. Sementara yang lain tidak ikut. Sementara yang lain tidak ikut. Coba kita lihat dari depan. Ya. Begini, jadi bandul yang sama ternyata yang satu diayunkan, satunya juga ikut berayun. Inilah yang kita sebut dengan resonansi pada ayunan. Baik, kita berhentikan, kemudian kita coba kita ayunkan salah satu bandul yang tidak sama panjang. Kita ambil yang ini. Ya. Kita lihat apa yang terjadi. Kita tunggu beberapa saat. Apakah ada bandul lain yang ikut berayun atau tidak? Ya, ternyata sampai lama berayun, ternyata bandul yang lain tidak ada yang ikut bergetar. Ya, yang kedua akan kita buat alat pelajaran yang kita gunakan untuk menerangkan resonansi pada kolom udara. Alat yang kita perlukan pertama ini pipa paralon 4 inci yang telah kita beri tutup di salah satu ujungnya. Kemudian pipa paralon kecil dengan diameter 1 inci, masing-masing panjangnya 1 meter. Kemudian papan kayu yang telah kita potong seperti ini. Kemudian selanjutnya batang kayu. Kemudian alat-alat yang kita perlukan antara lain gergaji, kemudian spidol, penggaris, paku kita pakai nanti. Kemudian pukul besi, terus garpu tala, terakhir lakban. Nah, proses pembuatannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita pasang batang kayu ini pada papan sebagai statis. Baik, kita pasang dulu. Mungkin akan kita gunakan sebagai statis. Yang gunanya nanti untuk menahan agar pipa paralon tidak jatuh waktu kita gunakan. Kita paku dulu, kita dekatkan dengan kuat. Ya, sudah kita paku. Setelah ini proses selanjutnya adalah memberikan skala pada pipa paralon yang kecil ini. Kita berikan skala. Kita buat skalanya dulu. Kita buat skala. Setiap skala ini 1 cm. Ya, kita buat skala. Ya, selanjutnya kita pasang paralon yang besar ini pada statif. Statif ini kita pakai agar nanti tidak jatuh waktu kita gunakan. Setelah itu kita rekatkan dengan lakban agar kuat. Ya, kita pasang.
Bagian bawah juga kita beri lakban agar kuat, agar becak tidak jatuh waktu kita gunakan. Ya. Selesai pembuatan alat ini, kemudian alat ini akan kita manfaatkan untuk menerangkan atau menunjukkan kepada siswa tentang resonansi yang terjadi pada kolom udara. Pertama kita beri air dulu. Ya, sekarang kita tinggal pakai alat ini, kita coba untuk menunjukkan adanya resonansi pada kolom udara. Pertama kita masukkan air ke dalam bak yang besar ini sampai penuh, kira-kira 2 cm dari atas permukaan ini. Jadi kira-kira 2 cm atau 1 cm. Kemudian selanjutnya kita masukkan pipa kecil yang sekaligus kita pakai skala ini dalam satuan cm ini. Dalam satuan cm. Nah, selanjutnya kita kira-kira segini. Kemudian garpu tala kita getarkan di atasnya. Nanti sambil kita gerakan naik atau turun sampai nanti terdengar bunyi mendengung. Nah, ini dengar bunyi mendengung pada titik atau pada skala 46 cm. Kita coba sekali lagi apakah betul segitu. Ya, meskipun tidak terlalu keras. Ya, ternyata terdengar keras pada 43,5 cm. Kita coba garpu tala yang lain dengan frekuensi 426 Hz. Kita coba 466 Hz, 426 Hz. Kita coba. Ya, segini kira-kira bisa terdengar dengan jelas. Kita ulangi. Ya, kita ulangi lagi. Iya, ternyata terdengar dengan jelas pada 61 cm. Jadi panjang kolom udara ini adalah 61 cm. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang. Belajar tentang resonansi pada ayunan dan resonansi pada kolom udara. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah menyelidiki terjadinya resonansi pada ayunan sederhana, dan yang kedua melakukan percobaan resonansi pada kolom udara. Nanti sampai kita temukan formulasi perumusan tentang panjangnya kolom udara pada resonansi kolom udara. Baik, silahkan berkelompok 5-5
Ini yang ayunan, silahkan dikerjakan. Nah, silahkan untuk dicoba, getarkan salah satu. Nah, digetarkan yang panjang talinya sama, yang tengah panjang talinya sama dengan yang paling ujung sebelah barat ya. Iya. Ya, awas jangan disenggol, mejanya jangan disenggol biar nanti hasilnya baik. Bukan karena pengaruh senggolane, tapi pengaruh dari bergetarnya benda lain. Ya, silahkan dicoba. Diulangi sekali lagi, jangan lupa diamati panjang kolom udaranya berapa. Panjang kolom udaranya diamati berapa. Ya, berapa panjang kolom udaranya? Dilihat. 50, 55, 61. 61.